Selamat datang kembali di channel YouTubeku. Namaku Tania Evans. Aku adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang didesain khusus oleh Allah dan punya tujuan yang spesifik. Kamu juga loh. Di video pertamaku kemarin aku cerita tentang proses bagaimana aku akhirnya resign dari pekerjaanku dan memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, di video itu juga aku janji untuk menceritakan lebih detail kenapa kami memutuskan menarik anak-anak kami dari sekolah dan menjalankan homeschooling. Tapi sebelumnya aku kenalin dulu ya anak-anakku ya. Yang pertama, anak sulungku namanya Tristan, dia kelas 5 SD sekarang. Yang kedua, Trevin, dia kelas 3 SD. Dan yang terakhir, Tayden, dia kelas TKB. Gak mudah bagi ketiga anak kami, khususnya Tristan, untuk setuju dengan keputusan kami menjalankan homeschooling. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berproses, Tuhan bekerja di dalam hatinya Tristan, sama seperti Tuhan memproses kami sebelumnya. Itu jadi sampai hari ini, meskipun masih sulit bagi dia untuk memahami, tetapi sedikit demi sedikit dia belajar mengerti dan belajar untuk taat. Aku percaya suatu hari nanti dia akan berterima kasih kepada kami, berterima kasih kepada Tuhan kalau kami mengambil keputusan ini. Ada dua faktor yang paling besar yang mempengaruhi keputusan kami, faktor eksternal dan faktor internal. Memang kalau boleh jujur, faktor eksternal yaitu pihak-pihak lain atau yang terjadi di sekitar kami lah yang muncul pertama kali. Tetapi faktor internal yang terjadi dalam diri kami, proses kami bersama Tuhan, itulah sebenarnya yang mendorong kami paling kuat untuk mantap mengambil keputusan ini. Nah, faktor eksternal sendiri ada beberapa. Yang pertama, kurikulum. Aku dan suami merasa bahwa kurikulum manapun, di sekolah manapun di Indonesia, itu adalah kurikulum yang terlalu banyak, terlalu gendut untuk dimakan oleh anakku, untuk dikunyah oleh mereka. Sehingga waktu mereka untuk menggeluti minat, bakat mereka udah gak ada lagi karena effort, tenaga, waktu mereka sudah habis untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kurikulum gitu. Padahal kalau aku lihat-lihat ketika mereka dewasa nanti sepertinya nggak semuanya itu mereka butuhkan. Nah, alasan eksternal, faktor eksternal kedua itu adalah pihak lain. Salah satunya guru pastinya. Gak ada guru yang sempurna, gak ada guru yang benar-benar cocok untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita itu semuanya unik. Guru-guru pun unik. Gak ada guru yang benar-benar 100% mengerti anak-anak kita. Jujur aja, beberapa kali kami menemukan guru-guru yang rasanya kurang tepat menangani anak-anak kami. Guru-guru ini punya peranan yang sangat penting. Sebagai mantan guru, aku pun merasa aku punya peranan yang penting buat murid-muridku. Apa yang aku katakan atau apa yang aku sampaikan kepada mereka itu bisa menjadi sebuah dampak, baik itu positif maupun negatif. Besar dampaknya gak ada yang pernah tahu. Anak-anakku berapa kali membawa pulang dampak yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Puji Tuhan kalau dampaknya itu positif, sesuai dengan pandangan kami sebagai orang tua, sesuai dengan prinsip-prinsip keluarga kami. Tetapi kan kami gak bisa paksakan itu kan, semua orang punya prinsipnya sendiri. Nah, celakanya adalah bagaimana kalau prinsip itu bertentangan atau berbeda dengan prinsip keluarga kami. Itu yang mengerikan. Aku gak bisa bayangkan berapa banyak guru yang akan bertemu dengan anak-anakku, berapa banyak prinsip hidup yang berbeda nantinya yang akhirnya mempengaruhi anak-anakku gitu. Jadi karena itulah kami berpikir sepertinya kami harus mendidik mereka sendiri sampai pada usia tertentu mereka sudah kuat prinsip hidupnya seperti yang papa mamanya yakini, karena kami adalah wakilnya Allah bagi mereka. Sampai saat itulah kami siap untuk melepaskan mereka ke dunia luar. Ada pihak lain lagi yang cukup menggangguku gitu ya, yaitu orang tua murid lain. Nah, sebenarnya nggak akan jadi masalah kalau aku tahu semua keluarga kan punya prinsipnya masing-masing ya. Nggak akan jadi masalah kalau orang tua lain itu tidak mempengaruhi proses pendidikannya anak-anakku.
Nah, masalahnya dalam beberapa kali kesempatan yang sebaliknya terjadi. Ada beberapa kali kesempatan anak-anakku terpengaruh oleh intervensi oleh orang tua murid lainnya gitu. Misalnya ketika mereka sedang bekerja kelompok, anakku pulang dan menyampaikan bahwa, "Ma, katanya mamanya si A, gunungku ini kurang besar, aku harus buat yang lebih besar lagi." Pekerjaannya dinilai dan dievaluasi oleh orang tua murid lain. Mungkin bagi sebagian orang merasa itu nggak apa-apa, tapi bagiku proses pembelajaran harusnya anak-anak yang mengambil keputusan apakah gunungnya harus dibuat lebih kecil atau lebih besar. Biarkan mereka sendiri yang belajar untuk menentukan itu gitu. Tentang proporsional atau tidak, mereka akan belajar by proses, tidak perlu diintervensi oleh kita sebagai orang tua. Atau ketika anakku pulang dan bilang, "Mama, aku harus bikin ini, si B harus bikin ini, si C harus bikin ini." Terus aku tanya, siapa yang menentukan itu? Mamanya si D. Oh, oke. Jadi orang tua itu mungkin berpikir supaya bisa menolong anak-anak ini bekerja lebih maksimal, akhirnya mengintervensi dengan mengatur apa yang harus dilakukan oleh si A, si B, si C. Bagiku itu juga sebuah masalah. Kenapa? Karena aku mau anak-anak ini belajar secara natural mengambil keputusan dan berdiskusi begitu. Kalau belum pada usianya, biarkan saja anak-anak ini berproses bersama dengan gurunya di sekolah. Kita sebagai orang tua dukung saja apa yang menjadi porsinya kita. Aku pikir kalau aku menyekolahkan anakku ke sekolah lainnya, hal ini pun tetap akan terjadi karena semua sekolah begitu. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan menarik mereka keluar dan menyekolahkan mereka di rumah sendiri. Nah, itu faktor-faktor eksternalnya. Kalau faktor internalnya, ya proses kami bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih beban, Tuhan kasih kerinduan buat kami untuk mendidik anak-anak kami sendiri. Kerinduan kami adalah mendidik anak-anak untuk memiliki karakter-karakter ilahi. Dan bagi kami, caranya yang paling tepat adalah dengan menjalankan homeschooling. Tapi mungkin bagi keluarga lain nggak cocok. Mungkin bagi keluarga lain ada cara lain, nggak masalah gitu. Jadi nggak semua orang harus menjalankan homeschooling. Semua keluarga punya cara pandang sendiri-sendiri, prinsip hidup yang berbeda-beda, dinamika yang berbeda juga. Jadi selama masing-masing kita tahu tujuan mendidik anak-anak kita dan tahu bagaimana cara mencapai tujuan itu, ya nggak masalah gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menjalankan homeschooling buat anak-anaknya, aku nggak bisa kasih saran banyak karena aku termasuk newbie di sini. Tetapi mungkin saran-saranku yang pertama, cari komunitas tentang homeschooling. Banyak ada di mana-mana dan aku bersyukur ya seperti yang aku bilang bahwa ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan menyediakan. Salah satunya dia menyediakan komunitas-komunitas yang baik buatku. Caranya begitu ajaib. Tuhan mempertemukanku dengan orang-orang dan akhirnya membawaku kepada sebuah komunitas yang membuat kami jadi semakin mengerti, semakin mantap maksud dan rencana Tuhan kalau kami menjalankan homeschooling gitu ya. Yang kedua, belajar banyak-banyak, cari informasi, ikuti banyak Instagram, informasi yang bisa dicari di media sosial, itu banyak tentang homeschooling, pelajari. Belakangan ini aku banyak ditanyain oleh orang-orang tentang homeschooling. Sulit untuk merangkumkan pencarianku selama 1 tahun ini ke dalam kalimat-kalimat yang padat, singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu, kalau teman-teman benar-benar ingin cari tahu tentang homeschooling, mungkin aku bisa kasih link-linknya atau kasih saran-saran harus belajar kemana, atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau ajukan bisa aku jawab. Tetapi aku mungkin akan menjawabnya dengan sangat terbatas karena aku juga masih baru. Sampai hari ini pun aku masih mengikuti WhatsApp group training online tentang homeschooling dan masih harus banyak sekali yang kupelajari. Yang ketiga, saranku, mantepin dulu dasarnya, alasan untuk menjalankan homeschooling. Karena homeschooling itu berat. Aku dengar dari banyak keluarga, semua dari mereka itu
Tidak ada yang pernah bilang homeschooling itu mudah, apalagi di langkah-langkah awalnya. Semua bilang ini pasti sulit, akan berdarah-darah. Aku udah sering banget dengar itu gitu ya, bukan dari satu keluarga. Kalau kamu yakin bahwa Tuhan memanggilmu untuk menjalani ini, pasti Tuhan akan kuatkan, pasti Tuhan akan mampukan. Jadi dasarnya harus kuat. Kalau dasarnya nggak kuat, ya seperti pohon ya, kalau akarnya nggak sampai ke dalam, akarnya cuma di permukaan, ketika ada angin, ketika ada hujan badai, maka akan segera rubuh. Nah, kalau di homeschooling, anak-anak nanti yang akan jadi korbannya gitu. Kalau di tengah jalan kita udah tarik mereka nih keluar dari sekolah, terus tengah jalan homeschooling kayaknya kita putus asa, kita menyerah, kita kembalikan lagi mereka ke sekolah, maka mereka jadi korbannya. Mereka harus beradaptasi berulang kali. Mami-mami yang saat ini sedang menggumulkan hal ini, pikirkan baik-baik, doakan sungguh-sungguh, dan cari informasi sebanyak-banyaknya supaya keputusan kita bukan keputusan yang berdasarkan emosi sesaat atau hitung-hitungan kita, hitung-hitungan matematikanya kita, tetapi benar-benar sesuatu yang datang dari Tuhan dan dimantapkan lewat knowledge, informasi yang kita cari, yang kita baca atau yang kita dengar. Kayaknya sampai di situ aja sharingku kali ini. Semoga bisa menjadi berkat buat semua yang mendengarkan. Nah, jangan lupa subscribe, comment, dan klik like. Thank you for listening. Tunggu video-videoku selanjutnya ya. God bless you.